Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Asmaul Husna kita. Nama-nama Allah yang terbaik. Terbaik. Dan nama Allah itu maha tinggi. Jadi walaupun kita membahas Asmaul Husna, nama Allah itu begini, sebenarnya awak tidak bisa menjangkau. Hanya sekelumit kecil yang bisa awak pahami. Yang makna sesungguhnya, yang sebenarnya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya saja Allah informasikan dalam Al-Quran nama-namanya dalam Al-Quran tadi. Dari nama itulah kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Ar-Rauf. Kini kita bahas yaitu Ghafir, Ghafur dan Ghaffar. Asal katanya sama, Ghafara. Asal katanya sama. Ghafara. Itu ya dulu Ghafir. Dalam surah Ghafir ayat 3 halaman 467. Sampai 467 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Hamim, kitab ini Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa. Di Ghafiriz dzambi itu mengampuni dosa. Yang mengampuni itu namanya Ghafir. Ghafur sifatnya. Ghaffar juga sifat dari Allah. Siapa yang mengampuni itu? Namanya Ghafir. Sang pengampun dosa. Itu kira-kira. Ghafir itu acok kita artikan dengan mengampuni. Dan kata Ghafir itu Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kata Ghafir hanya terulang sekali dalam Al-Quran. Yang mengampuni dosa itu hanya sekali diulang. Ini menunjukkan bahwasanya memang Allah satu-satunya yang mengampuni dosa. Buktinya apa? Dalam Al-Quran yang Ghafir, yang maha pengampun dosa itu hanya sekali pula. Sama dengan Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, cuma sekali pula dalam Al-Quran. Karena memang yang
yang memberi rezeki itu hanya Allah. Dan yang maha mengampuni dosa itu hanya Allah. Begitu juga ahad. Qul huwallahu ahad. Menunjuk kepada Allah itu ahad, itu sekali juga, tunggal. As-samad juga sekali, satu-satunya tempat bergantung, sekali juga yang mensifati kepada Allah. Termasuk Ghafir, hanya sekali. Jadi Bapak Ibu, yakinilah bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Ku akidah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa awak kecuali Allah. Tidak ada. Bahkan para nabi pun bisa mengampuni dosa? Tidak. Nabi paling berkata, nanti aku mintakan ampunan kepada Allah. Berarti mintanya ke siapa? Tetap ke Allah. Nabi Ya'qub ketika anak-anaknya bermasalah, kemudian bertobat, sa'astaghfirulakum. Aku akan memintakan ampunan untuk kalian. Nah, tetap memintakan ampunan. Bukan Nabi Ya'qub mengecek, Abi ampuni dosa kalian. Tidak. Tapi tetap Nabi Ya'qub mengecek, aku akan mintakan ampunan untuk kalian. Artinya apa? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Dan ini membatalkan keyakinan sebagian umat bahwasanya ustadznya, tuangkunya, syekhnya, jika diberikan sedekah, kalau kematian, awas sedekah wak ke syekh itu sekian ameh, diampuni dosa wak. Oh, baiklah pada Nabi syekh itu. Nabi saja tidak bisa mengampuni dosa, kecuali diminta dulu ke Allah. Akulah dijamin lo di syekh. Dan itu mirip-mirip dengan di Nasrani. Gayanya tapi beda. Kalau di Nasrani ada surat pengampunan dosa, surat ini. Aku membayi surat itu. Siapa meninggal? Si fulan. Oh mari. Amba, yo ba, ka diampuni dosa no ko. Ayo, amba bagi surat membayi sekian. Ada sertifikat pengampunan dosa. Itu yang ditolak oleh pengikutnya. Maka pecahlah orang ko jadi ada yang Katolik, ada yang Protestan. Protestan ko yang protes tu. Yang protes itu gara-gara itu. Masa beliau kok bisa lu mampun dosa itu protesnya. Rasanya dia aku dulu itu nah. Katuangku namanya, ka ustad kah namanya, kasih namanya. Kau meninggal beliau kok basidakah katuangku kau sekian ameh. Sekian ameh. Atau sebelum meninggal lah batitip ameh katuangku kau. Atau jangan beko tuangku kau nak minta ke Allah. Lah dijamin dosa dan puni. Kau bayu. Bukan dosa lo lah, kau tak salah. Serugo lo. Lah dijamin lo serugo. Je tuangku. Ini berarti lah rusak akidah. Rusak akidah. Keyakinan. Nah, Ghafiridz dzambi, yang mengampuni dosa itu hanya Allah. Sehingga disebutkan faghfirli. Jadi Bapak Ibu ada doa-doa ujungnya faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Situ inti doa Nabi itu. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Yang membaca doa aku siapa? Nabi. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Namanya siapa? Nabi. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Kunan lurui akidah.
benar akidah. Jadi ajam bayi aku ada orang minta baik yo kawampuni dosa tu bayi sekian jangan muah lo. Tu karena akidah rusak. Sampai situ ada pertanyaan? Baik, lanjut. Karena Allah yang Maha Pengampun, yang mengampuni dosa, bentuk pengampunannya itu namanya maghfirah. Allah tu Maha Pengampun. Allah tu Maha Pengampun. Dan satu-satunya yang mengampuni dosa. Maka yang diagihnya di Allah kawak bentuk pengampunannya namanya maghfirah. Ampunan namanya. Maghfirah kulah yang Allah agihan kawak sebagai bentuk pengampunan. Kita cari dulu Allah tu yang memiliki maghfirah, yaitu surat tunggu dulu. Kata ghafir ku cuma sekali. Cuma ada Nabi Musa berdoa, ada yang masukkan ikut Asmaul Husna, ada yang tidak. Yaitu faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Kalau dia lain khairul rahimin, kan gitu. Khairul ghafirin. Karena engkaulah sebaik-baik yang mengampuni dosa. Faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkaulah yang sebaik-baik yang mengampuni dosa. Boleh Bapak Ibu kita buka surah Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'd. Ayat 6 halaman 250. Ayat 6 250. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Dan mereka minta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu sungguh dzu memiliki maghfiratin, memiliki apa? Ampunan linnas, bagi manusia, ala zulmihim, atas kezaliman mereka. Namanya taukidnya kok kecil ulama 3 kali. Pertama inna, sesungguhnya Rabbmu, sungguh dah. La, sungguh lo. Dzu, memiliki. Jadi 3 kali. Sungguh ada pengampunan tak? Sungguh memiliki lo lah. Sabana punyo. Jadi Allah tu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas dosa-dosa. Karena yang punya ampunan tu, yang memiliki itu hanya Allah, berarti yang berhak memberikan ampunan siapa? Hanya Allah. Gabungan dari ampunan dan rahmat namanya salawat. Kuampunan C, rahmat C, digabung jadi C, namanya salawat. Semoga ampunan dan rahmat Allah tercurah
Itu yang salawat. Makanya kalau Bapak Ibu ada menjadi protokol, hati-hati. Protokol itu menyampaikan, marilah kita kirimkan salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar itu? Bahasa yang masalahnya di situlah, marilah kita kirimkan. Baik. Yang dikirimannya salawat, ampunan jo rahmat. Yang memiliki ampunan siapa? Allah. Yang memiliki rahmat siapa? Allah. Tu awak nak ngiriman? Masalahnya, berarti kalau kita kirimkan ampunan untuk Nabi, untuk awak yang punya ampunan. Awak kirimkan rahmat untuk Nabi, berarti awak yang punya rahmat. Maka yang benar itu apa? Marilah kita mintakan kepada Allah salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mintakan kepada Allah. Jadi bukan kita kirimkan. Aduh hebat lah. Kita hadiahkan. Hebat mana? Hadiahkan wah. Salawat dan salam bagi apa-apa yang pengurus masjid, dan guru-guru MDA, guru-guru ngaji, anak melatih anak wah, tolong perbaiki bahasa itu karena itu salah. Dan salahnya ndak seketik itu dah. Ndak sangin ke salahnya itu dah. Soto tronton kadang tu ndak saya kalau saya randang kadangnya tu keteknya tu. Kan ada saya dendeng. Terus saya rendang itu. Ikut satu tronton. Saya no salah no itu lagi kira. Ya. Apa? Ya. Jadi hati-hati bahasa itu. Karena di situ disebutkan yang memiliki ampunan itu hanya Allah. Yang maha pengampun hanya Allah yang bisa mengampuni, dan yang memiliki ampunan pun hanya Allah. Makanya dek yang pengampun itu hanya Allah, yang memiliki ampunan itu pun hanya Allah, maka kita bisanya cuma meminta ampunan kepada Allah. Tuh. Kemudian ampunan Allah itu pun luas. Jadi jangan dibatih-batihi ampunan Allah. Kita lihat surah An-Najm ayat 32. An-Najm. Ayat halaman 527. Ayat 32, 527, halaman 527. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Dan mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, kabair. Menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha. Dan juga perbuatan-perbuatan keji, illa lamam. Kecuali kesalahan kecil yang kadang payah maindainya. Wala ingina maindai kadang yang tanurangnya kawa ala satu lo jadinya. Payah antana. Kadang tak calia antana. Wala panik menunduan pas mencelek lampak jauhnya antana. Kesalahan-kesalahan yang susah bana untuk menghindarinya. Tu balai Allah dia tahu inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu itu maha luas ampunannya. Maha luas ampunannya. Selagi orang tu minta ampun, Allah ampuni.
Makanya dosa tu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, ada yang tidak diketahui. Berbuat dosa tanpa sadar, sedangkan itu dosa besar misalnya. Contoh salah, contoh kesyirikan itu meyakini benda-benda itu yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu contoh dosa yang tak sengaja. Bukan tak sengaja, tak tahu. Bahkan orang tak tahu itu dosa. Orang gaib sisuak ko sisuak. Deh uang kau nak jalinan 10 aku menggadangan kalian ni uang. Ada orang yang nyebut itu. Kan kesyirikan tu. Masa ikut orang gadangan? Nang gadangan siapa? Allah. Deh uang kalau nak kadai lo ko lah. Baranam kalian, kadai ko na menggadang kalian sadonyo. Kadai ko na menggadangan. Kan syirik tu. Anda tahu orang kadang itu dosa tu dah. Menyanggap itu sebuah haiwan lah elok na mengicik tu. Rupanya dosa. Makanya doa Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampuni dosaku yang aku lakukan terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Wa ma a'lantu wa ma asartu. Apa yang dahulu dan yang sekarang, yang terang-terangan, a'lantu wa ma asartu, yang terang-terangan maupun tersembunyi. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Atau dosa yang engkau lebih tahu dari kami, dari ambo. Ambo tak tahu itu dosa, rupanya dosa. Adik-adik ada luak mendoa seharusnya pada itu Bapak Ibu. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampuni aku yang dosa-dosa nalah terlampau ataupun dosa-dosa yang kini ambo buat. Wa ma a'lantu wa ma asrartu. Yang terang-terangan mengarajuannya ataupun yang sembunyi. Ada di luar wek dosa, ada di rumah, ada tempat di orang. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Atau apapun dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Itu contoh dosa tadi itu. Kalau ndak kolah nak menggadang kalian. Mendengar ceramah seorang ustaz, ternyata itu bentuk ketidakikhlasan orang gaib menggadang anak. Orang gaib kau kadang membaca kanaknya. Bapak Ibu menggadang anak, jo pitih basalangan kanak atau ikhlas bagi yang kanak? Ikhlas. Analah dia yang kanak untuk biaya makannya, untuk sekolahnya, ikhlas bagian. Kalau ikhlas kau tandonya, ndak minta balasan kan? Kudan anakku lah kadangnya lupa na jawab. Deh, kan itu wacon. Ndak menyangko sajak kete ang dengadangan yuang. Lah di sekolah kan tinggi-tinggi, tajua guys sawah, tajua iko. Ko balih no ruponyo. Yo ndak ikhlas. Kan ndak ikhlas berarti itu. Bentuk ketidakikhlasan. Yang mana lagi itu kalau ikhlas lapis lah. Kalau yang berbakti kau alhamdulillah ndak tekanannya ke pangan doa lai. Kai baca-baca beko ujung-ujungnya ibadah wa hilang atau upe ilo anak keluar lu nam buruk ndak selamat lu dia anak tu koleh. Gara-gara kecil ranggai. Apa ibu ya ikhlas bagi anak ya. Jangan baca-baca ke dian tu nah. Jangan baca-baca habis tajuai ko tajuai ndak perlu baca. Ndak ikhlas namanya menyambut-nyambut peragian ke anak tu termasuk ketidakikhlasan atau mengharap balasan dari anak. Biarlah nyo beraja dididik jo agama, dididik pakai jo agama. Kalau anak kolah beraja jo agama insyaallah ndak kalupa kan jo ranggaitnya tu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tu maha luas ampunannya. Artinya apa? Kadang ndak dosa yang wak sengaja saya. Bahkan dosa-dosa yang ndak wak
sengaja, bahkan ndak yang awak ndak tahu itu dosa pun nanti jo Allah ampuni. Kata ghafir itu apa ibu? Asal katanya ghafara. Arti ghafara ada salah satu tumbuh daunnya di Arab tuh dulu namanya daun daun al-ghafara. Daun itu tuh untuk manutu'i luko. Kalau daunnya aku nak salah, aku nak sisuk aku nak salah. Ada daun untuk menutupi luko kas. Selain daun saplas. Hah? Anak sisuk nak kan tahu. Berarti tidak ada di kampung bapak dia kata. Di kota saja nak. Daun apa namanya? Iya ada daun dulu tuh. Banuan kanu kaluko jam untuk menyembek luko tu. Pindah datang kan pernah mencuba itu dulu tu. Sebelum masuk Hansa Plus yang di Plus yang lain-lain. Itu al-ghafaran. Di Arab tu ada salah satu jenis daun untuk menutup luko tu. Itu asalnya. Kemudian ghafara itu berarti disimpulkan menutup. Menutup itu tuh yang ditutup. Allah menutupi. Al-Ghafir, Allah yang maha menutupi. Yang ditutupinya dari Allah banyak sebenarnya. Yang diketahui manusia saja. Yang pertama ditutupi dari Allah tu dari diri awak dalam badan kau sah. Ure-ure, pembuluh-pembuluh dalam parik kau. Aisi dalam parik kau susu kau. Kalau termus pandang lah tu, jajak orang cari awak. Ya kan? Tapi Allah tutup. Allah tutup. Cula kini saga rancak anak nak bujang ini kau. Anak gadis rancak mana? Pi nampak ure-ure kau. Darah-darah si kau ili-ili jalan-jalan. Ure tu nampak terus pandang jalan-jalan. Bagi kira. Tawang ambu lagi tak? Bukan gali-gali. Tawang ambu. Coba sebut tengah malam itu. Orang nak kok pintu. Aja buka. Sebutnya putih. Nampak ini rahasikan. Tawang ambu dari itu. Allah tutup. Sehingga narancak senanam. Nampak. Maksudnya itu. Allah tu maha mengampuni. Allah tutup yang buruk-buruk. Sehingga yang nampak yang rancak-rancak saja. Nampak yang rancak saja. Kemudian yang Allah tutupi lagi. Allah tutupi yang kedua adalah isi hati awak. Orang cuma tahu, malaikat pun cuma tahu anan keluar dari mulut awak, anan awak kerajuan tu yang tahu. Divideokan itu cuma gerakan tubuh awak nan tahu orang. Dipakai rekaman suara kecil awak orang tahu. Tapi nan isi hati tak ada orang tahu. Allah tutup. Karena kalau tidak ditutup isi hati kau mengecek sembarang nyonya. Kalau muncung kau mengecek, kadang lagi babandrol je baru untuk nah. Tapi kalau hati payah menjinaannya. Kan ini malah mengecek surang saja untuk nah. Melompek surang saja. Ya kan? Coba Bapak Ibu kini dia speaker untuk pengeras suara hati. Ada dulu alatnya misalnya. Kalau nak cakap tu hari jalan rumah entah. Payah foto. Salah ke pasal Lalu nak gadis. Aku cik hati. Yang cak ni. Cik dah nak cik rabak. Adalah cakap lo. Sehingga Allah tutup yang tak mungkin dikontrol oleh manusia. Bahkan mulut pun masih susah je mengontrol. Apalagi kata hati. Dan berbicara kata para ahli bicara. Ada 3. Ada awak nama tu, entahlah.
Ada orang yang berbicara dulu, baru berfikir. Mengecek saja lo. Baru fikir, kecek tentang elok tu. Ada orang macam tu ni. Orang kata singgung, kain tak rancak, elok je lah ngecek selalu. Apa kau fikir no? Ada yang sambil mengecek sambil fikir. Atau agak rancak kelasnya stek. Ana rancak bana tu, berfikir dulu baru mengecek. Celik diri wak. Wak berfikir lu orang mengecek kau tahu atau sambil mengecek sambil fikir. Orang yang sering salah tu mengecek dulu baru itu sangat rentan salah. Asal malantong sah tu sawaknya. Asal malantong sah. Aturan mengecek dulu baru berfikir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tu kira-kira. Kemudian Allah tutup apa tadi? Yang buruk dalam jasad awak kau. Kemudian Allah tutup kata hati awak. Kemudian Allah tutup dosa-dosa awak, aib awak. Dosa-dosa awak Allah tutup. Hanya saja kesalahan yang terjadi. Sebenarnya dosa awak kau Allah tutup. Allah tutup. Tetapi yang membukanya awak. Awak yang membukanya. Allah lah tutup. Cuma awak cari tuan ke orang. Makanya tak boleh Bapak Ibu mencari tuan masa lalu ke orang. Ada masa lalu yang kelam, itu tak boleh dicari tuan ke orang. Karena itu termasuk membuka aib yang sudah Allah tutup. Allah sebenarnya lah ditutup dan Allah kasus kuat. Nyo pernah maliang dulu. Nyo pernah hanu dulu. Nyo pernah hiko dulu. Nyo pernah punya mantan dulu. Allah tutup saja. Baca itu lo mantan kau ke orang rumah. Boh je. Atau lalu ke situ tak boleh ramai aja lalu kena tukar jalan je. Boh jadi. Gara-gara apa buka aib kau balik. Atau pernah hiko. Tak perlu cerituan dong. Aib dulu tu biarlah ditutup oleh Allah. Terkadang kesalahan awak di situ. Kadang jo bangga lu mencerita dosa tu. Na'udzubillah bana. Iko dulu sebelum tobat bangga mencerita tu dosa tu. Na'udzubillah. Tanpa sadar inyulah membuka kasusnya balik. Kalau ada orang nanti mempermasalahkan itu di akhirat tu bayu tu. Amo dengar ya Allahnya pernah merituduh syanu tu. Bakal ke surganya. Bilanya mana? Nyon cerita surang dulu. Kan bayu tak? Terpaksa dikasuskan beliau. Gara-gara awak pernah cerita dulu. Jadi aib awak, kekurangan awak, dosa awak dulu. Jangan cerita-cerita ke orang. Nah, apa salah satu pelajaran yang kau ambil dari Asmaul Husna kau, dari sifat Allah kau? Apa pelajaran itu awak? Allah Maha menutupi keburukan. Keburukan-keburukan, aib-aib ditutupi oleh Allah. Sifat nak awak tiru itu. Sekeburukan orang, keburukan diri awak, anak awak, dunsana awak, orang kampung awak, jemaah awak, jangan dicerita-cerituan ke orang, tutupi. Kadang ada orang mencukia-cukia, tak usah. Sianu tu kabar mana itu? Ada satu macam cerita-cerita itu dah. Tak usah cerita-cerita. Karena dimaksud dari ghafir itu adalah bagaimana awak menutupi. Kalau Allah tentu sifatnya mengampuni. Allah mengampuni. Kalau awak tentu tidak mungkin mengampuni bahasanya. Tetapi menutupi. Keburukan suami awak. Tak usah cerita ke orang. Keburukan anak awak. Kadang orang gaib kau dulu yang na'udzubillah lah. Baca rituan lo perangai anak kau ka orang. Tak perlu kan tu. Anak awak kumadabana kini ustaz. Tak perlu kan cerita-cerita itu. Tutupi saja. Tutupi saja. Tak perlu cari tuan
kekurangan-kekurangan anak awak tu doa. Kok kayu jo kau Ustaz minta doa sen. Ustaz doa anak awak ya Ustaz jadi anak yang soleh. Solehah, menitu. Ndak dicerita lo aib anak awak tu. Atau aib orang gaib awak. Ada juga anak suka menceritakan aib orang gaibnya. Gaib ambo ko sak paniang tadi, paniang. Tahalu lagu no caritan. Jo usah paniang dia sudah tu. Inyo senang sehari-hari jo gaib no paniang pada ustaz. Ndak sebut je nyo. Ndak perlu barang gaib waktu biasa ni orang gaib awak. Ndak kabisa ke orang gaib waktu jadi mantan orang gaib awak tu. Tak bisa dah. Tetap orang tua. Bahkan jahit orang tua tetap orang tua. Tak berhenti ke orang tua tu gara-garanya jahit tu nyendak orang tua lain tak bisa dah. Tetap orang tua. Bahkan yang kafir sekalipun tetapnya orang disuruh berbuat baik kepada orang tua. Kapianya tak. Tak kapia ke dah. Cuman yo berperangai namanya. Biasa lah orang gaib. Tapi jangan diceritakan. Tutupi aib beliau tu. Aib istri kah? Terserahlah. Atau kawan kah? Aib ustad kah? Kalau kini aib pondok pesantren kah? Tak perlu lah cerita di medsos sebar lo. Tak perlu doh. Kanlah ditindaklanjuti dek orang berwajib. Ya selesai. Jangan di-share-share lo jawab. Oi, rupanya orangnya. Na'udzubillah. Itu tidak meniru sifat. Tidak ada sifat. Ghafur, ghafar, ghafir itu dia. Tirulah sedikit dari sifatnya Allah tadi. Ditutupinya di Allah. Kalau ada awak mana-mana itu nanti tadi teh. Mencerita orang gaib, cerita buruk anak dan sanak, cerita buruk laki. Istighfarlah banyak-banyak. Minta ampunlah ke Allah. Karena Allah tu wasi'ul maghfirah. Maha luas ampunannya. Untuk orang lejo idik baru. Bisa minta. Kalau meninggal tak bisa minta ampun lagi. Maka Bapak Ibu sebelum meninggal minta ampun ke Allah. Itu saja Bapak Ibu. Makna dari ghafir insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang berlimpah kepada kita. Amin. Ya rabbal alamin. Dan tanda ampunan Allah tu kawa adalah nanti Allah masuk anak ke sarugo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.